Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Ketemu lagi di mata kuliah teori bilangan. Eh, Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teori bilangan dengan materi keterbagian bilangan. Ini materi kedua ya. Oke, definisi 2.1. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0. Bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B. Udah seperti ini. A membagi B bacanya. Jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan A kali K. Jika B tidak habis dibagi A, maka ditulis A tidak membagi B. Ya, karena tidak habis, maka ditulis A tidak membagi B. Contoh, 3 membagi 6. Di sini tertulis 3 membagi 6. Kenapa? Karena 3 itu habis bagi 6. Atau dengan kalau dari definisi ini, karena ada bilangan bulat K sedemikian hingga 3K sama dengan 6. Berapa K-nya? 2. K 2. 2 itu bilangan bulat, berarti memenuhi. Sehingga, oh berarti betul. Berarti 3 itu membagi 6. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. 2 tidak membagi 9. Kenapa? Ya, karena kita tidak menemukan K, sehingga 2 kali K sama dengan 9. Kalau kita hitung harusnya K-nya berapa? 4,5. Padahal 4,5 itu bukan bilangan bulat, sehingga tidak ada K bilangan bulat. Oleh karena itu dikatakan 2 tidak membagi 9. Atau dengan kata lain, 9 itu tidak habis dibagi 2, sisa 1 kan ya? Iya. Jadi ini adalah definisi dari membagi. Oke. Sifat-sifat keterbagian pada bilangan bulat. Ada 7. Ini A, B, C, bilangan bulat ya. Yang pertama, A membagi B dan A membagi C, maka A itu pasti membagi B plus C. Maksudnya gimana? Contoh, bilang contoh saya. Sini contoh, bukan bukti. Oke. Contohnya seperti ini. Misal saya punya 2 itu membagi 4. Ya. Dan ingat, 2 juga membagi 6. Maka bisa kita pastikan 2 itu pasti membagi 4 ditambah 6. Berapa? 2 itu membagi 10. Apakah 2 membagi 10? Iya. Karena 10 itu habis dibagi 2. Atau ada bilangan K sedemikian hingga 2K sama dengan 10. Berapa K-nya? 5. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut kedua. A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Jadi jika A dan membagi B dan B membagi C, maka A itu membagi C. Contohnya gimana maksudnya? Contohnya saya punya 2 itu membagi 4. Kemudian saya punya 4 itu membagi 8. Maka bisa saya katakan bahwa 2 itu pasti membagi 8. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita ke sifat ketiga. Jika A membagi B, maka A membagi B kali C. Untuk sembarang C ya. Di sini 3 itu membagi 6. Maka 3 itu pasti membagi 6 kali berapapun. 6 kali 2 misalkan ya. Sini kan terlihat 3 itu membagi 12. Benar ya? 3 membagi 12. Atau 12 itu habis dibagi 3. Atau ada bilangan K yaitu sama dengan 4 demikian hingga 3 kali K sama dengan 12. Oke, sekarang ke sifat keempat. Jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi BX plus CY untuk setiap bilangan bulat XY.
Ya. Jadi saya punya 2 itu membagi 4. Dan saya juga punya 4, 2 itu membagi 6. Maka sini 2 itu pasti membagi 4 kali X ditambah 6 kali Y. Berlaku untuk X sembarang, Y juga sembarang. Sembarang bilangan bulat. Sifat yang kelima. Jika A membagi B dan B membagi A, maka A sama dengan plus minus B. Saya punya 2 itu membagi 2 atau minus 2 ini. Dan ternyata min 2 juga membagi 2. Berarti kan otomatis sama ya. Berarti A itu sama dengan plus minus B. Karena saling membagi. Itu maksudnya. Sekarang nomor 6. A membagi B dan A lebih besar 0, B lebih besar 0, maka A pasti kurang dari sama dengan B. Karena faktor pembaginya. Misal 4 itu membagi 8. Harus sama-sama positifnya. Maka pasti 4 itu kurang dari 8. Oke. Sifat ketujuh. Jika A membagi B, A membagi B jika dan hanya jika CA membagi CB, di mana C tidak boleh sama dengan 0. Saya punya A membagi B, 2 membagi 4. Jika dan hanya jika CA, misalkan C-nya saya pakai 3, jika 3 kali 2 itu membagi 3 kali 4. Tadi ya, 6 membagi 12. Tadi ya, ini 6 membagi 12. 12 itu habis dibagi 6. Oke. Ini adalah salah satu contohnya. Ingat, ini contoh bukan bukti ya. Bisa dipahami? Ini beberapa sifat dari keterbagian pada bilangan bulat. Oke, sekarang kita ke contoh. Oke, perhatikan sifat yang pertama tadi. Jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi B plus C. Tadi betul ya? Bukti. Oke. Dari definisi A membagi B, definisi tadi, berarti bisa kita tuliskan ada bilangan B. Berarti kan B itu sama dengan K kali A. Ada bilangan K, sehingga B sama dengan K kali A. Oke. Sudah ya? Ini berdasarkan definisi. Sekarang saya sini. A membagi C. Berarti C itu sama dengan M kali A. Di mana KM semua bilangan bulat. Dengan KM adalah bilangan bulat. Oke. Sehingga diperoleh B plus C. B-nya tadi apa? Oh, B-nya adalah K kali A. C-nya apa? C-nya M kali A. Sehingga B plus C bisa kita tuliskan A-nya keluar. Pakai sifat yang kemarin, sifat bilangan bulat. Berlaku sifat A distributif ya. Nah, A-nya keluar. Jadi A kali K plus M. Oke. Sekarang berdasarkan definisi, ini kan bisa tuliskan B plus C itu sama dengan A kali P. Untuk P bilangan bulat. P sembarang bilangan bulat. Nah, berarti dari sini berdasarkan definisi tadi, berarti kan berarti A itu membagi B plus C. Paham ya? Kalau di definisi kita pakai KK itu suatu lambang saja. Di sini saya pakai P kan nggak masalah. Intinya sama-sama bilangan bulatnya. Ya, berarti ada bilangan P, bilangan bulat P, sedemikian hingga A kali P itu sama dengan B plus C. Oh, berarti A itu membagi B plus C, sehingga terbukti. Oke, dipahami? Oke. Lanjut. Lalu bagaimana dengan sifat lain-lainnya?
Nah, untuk bukti dari sifat-sifat lainnya, silakan nanti kita diskusikan di diskusi ya, di sesi diskusi. Nanti kita bagi kelompok. Kita buktikan dari 2 sampai 7. Oke. Sekarang lanjut. Oke. Ciri-ciri bilangan keterbagian suatu bilangan dengan bilangan tertentu. Ini ciri-ciri keterbagian ya. Ciri-ciri keterbagian suatu bilangan dengan bilangan tertentu. Sekarang, yang pertama, suatu bilangan bulat positif n habis dibagi 2 jika dan hanya jika angka terakhirnya genap. Ini ciri-cirinya. Semua bilangan yang bilangan akhirnya genap atau digit satuannya genap pasti habis dibagi 2. Contoh, 378. Digit terakhirnya 8 genap. Berarti ini pasti habis dibagi 2, pasti membagi 378. Kenapa? Karena bilangan akhirnya genap. Sedangkan kalau saya punya 4, 2, 9. Perhatikan satuannya. Satuannya adalah 9. 9 itu ganjil sehingga 2 tidak membagi 4, 2, 9. Tidak membagi ya. Ini tidak membagi ya. Tidak membagi. 2, maaf. 2 tidak membagi 4, 2, 9. Jadi dipahami? Oke. Sekarang sifat yang kedua. Ciri-ciri yang kedua. Suatu bilangan bulat positif n habis dibagi 4 jika dan hanya jika 2 angka terakhir habis dibagi 4. Kalau tadi 2 itu hanya dilihat satu angka terakhir, yakni digit terakhirnya saja. Tapi kalau ini bagi 4, maka yang dilihat adalah 2 angka terakhir. Contohnya gimana? Contoh, 3, 2, 1, 6. Perhatikan 2 digit terakhir dari belakang. 2 digit terakhirnya. Berapa? 16. Apakah 16 habis bagi 4? Ya, berarti meskipun tanpa saya cek, dapat dipastikan bahwa 4 itu membagi 3, 2, 1, 6. Tidak percaya? Silakan dihitung sendiri. Ya, oke. Sekarang misalkan 4, 4, 1, 8. Apakah ini habis dibagi 4? Tidak. Kenapa? Karena digit terakhir 2 digit terakhirnya adalah 18. 18 tidak habis dibagi 4 sehingga 4 tidak membagi 4, 4, 1, 8. Jadi pahami? Oke. Kalau dari 2 itu hanya 1 digit saja. Sekarang kalau 4, 2 digit terakhir. Ya. Dari 2 ini, ternyata kalau saya pakai pola, bisa saya simpulkan bahwa suatu bilangan bulat positif n habis dibagi 2 pangkat n jika n digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 2 pangkat n. Saya mau pakai n sama dengan 1, Bu. Berarti gimana? Akan habis dibagi 2 pangkat 1, 2 jika n digit terakhirnya berarti apa? 1 digit terakhirnya habis dibagi 2. Nah, ini kan seperti sifat yang pertama tadi, ciri-ciri yang pertama ini. Habis dibagi 2 jika angka terakhirnya genap atau genap habis dibagi 2. Sama ya? Oke. Sekarang coba saya mau pakai n sama dengan 2. Maka habis dibagi 2 pangkat 2, 4. Jika apa? Jika digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 2 pangkat 2. Habis 2 digit habis dibagi 4. Bisa dipahami?
Ya, jadi sifat ketiga ini adalah merupakan generalisasi dari sifat 1 dan 2. Saya mau N sama dengan 3. Maka suatu bilangan habis dibagi 8. Jika dan hanya jika apa? 3 digit terakhirnya habis dibagi 8. Oke, bisa dipahami? Jadi 1, 2, 3 secara umum kita bahas di nomor 3, gitu ya. Oke, sekarang sifat atau ciri yang keempat. Suatu bilangan bulat positif n habis dibagi 3 jika dan hanya jika jumlah dari semua digitnya habis dibagi 3. Apa maksudnya itu? Sekarang misalkan saya mau pakai berapa misalkan? 6, 2, 4. 6, 2, 4 apa habis dibagi 3? Iya ya. 6, 2, 4 ini habis bagi 3. 6 bagi 3 bisa. 24 bagi 3 bisa. Sehingga ini pasti habis dibagi 3. Kita cek apakah jumlah digitnya habis dibagi 3. 6 ditambah 2 ditambah 4 berapa? 12. 12 itu 3 itu membagi 12. Sehingga 3 itu membagi 6, 2, 4. Sekarang 7, 3, 4. Apakah ini membagi 3? Apakah ini habis dibagi 3? Kita cek. 7 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10, 14. Apakah 3 membagi 14? 3 tidak membagi 14. Sehingga 3 tidak membagi 7, 3, 4. Jadi dipahami? Jadi suatu bilangan itu habis dibagi 3 jika jumlah digitnya habis dibagi 3. Sekarang sifat yang kelima. Yang kelima hampir sama, tapi di sini dibagi 9. Suatu bilangan bulat positif habis dibagi 9 jika dan hanya jika jumlah semua digitnya habis dibagi 9. Ya. Ini berlaku juga. Misal saya punya 3, 3, 7, 8. Oke. 3, 7, 8 kalau kita bagi 9, 3, 6, 18 bisa ya? Bisa. Ini habis bagi 9. Ngeceknya gimana? Kalau kita pakai manual, oh 3, 6 bisa. Lebih 1 ya. 1 berarti 18. 18 habis bagi 9. Berarti kan pasti bisa. Kita cek pakai ciri-cirinya. Berarti 3 ditambah 7 ditambah 8. Berapa? 3 tambah 7, 10. 18 ya. 3 itu membagi, maaf 9. 9 itu membagi 18. Maka 9 itu juga membagi 3, 7, 8. Ini contoh ya. Oke. Lagi misalkan saya pakai 7, 4, 5. Apakah membagi 9? Kita cek. 7 ditambah 4 ditambah 5. Berapa ini? 16. Apakah 9 membagi 16? Tidak. 9 tidak membagi 16. Maka 9 tidak membagi 7, 4, 5. Oke, semoga bisa dipahami. Sekarang kita ke ciri-ciri yang ke-6. Suatu bilangan positif n habis dibagi 5 jika dan hanya jika digit terakhirnya adalah 0 atau 5. Jadi pasti ya, kalau digit terakhirnya nggak 0, nggak 5, ya pasti nggak habis dibagi 5. Contoh, 7, 8, 5. Karena belakangnya 5, pasti habis dibagi 5. 5 membagi 7, 8, 5. 7, 8, 2. Pasti 5 tidak membagi 7, 8, 2. Karena belakangnya 2, bukan 0 atau 5. Kalau 7, 20, apa beda 5? Iya, karena
digit terakhirnya 0, sehingga 5 membagi 720. Oke. Sekarang sifat yang terakhir, suatu bilangan bulat positif n habis dibagi 11 jika dan hanya jika selisih digit posisi ganjil dan digit posisi genap habis dibagi 11. Maksudnya bagaimana? Misal saya punya bilangan 6, 4, 5, 7. Oke. Posisi pertama ya, kita anggap posisi ganjil. Ini ganjil, ini juga ganjil. Selang-seling ya. Ini genap, ini genap. Kita jumlahkan yang ganjil dulu. 6 ditambah 5. Dikurangi berapa? Dikurangi yang genap. 4 ditambah 7. Berapa ini? 6 tambah 5? 11. Dikurangi 11 sama dengan 0. Apakah 0 itu habis dibagi 11? Iya. 0 habis dibagi 11. Kok bisa, Bu? Iya, tidak ada sisa kan? Ya. Karena 0 membagi 11, maka 11 itu membagi 6, 4, 5, 7. Lagi, misalkan 4, 5, 2, 7. Tuh, ya. 4 ditambah 2 dikurangi dengan 5 ditambah 7. 4 tambah 2, 6. Dikurangi 7 tambah 5, 12. Sama dengan min 6. Apakah min 6 itu, ini kebalik ya, ini 11 membagi 0. Apakah min 6 habis dibagi 11? Ternyata 11 itu tidak membagi min 6. Sehingga dikatakan bahwa 11 itu tidak membagi 4, 5, 2, 7. Oke. Sekarang bukti. Suatu bilangan bulat positif n yang pertama ya. Ini sifat atau ciri yang pertama tadi, bahwa suatu bilangan itu habis dibagi 2 jika dan hanya jika angka terakhirnya genap. Oke. Sekarang misalkan saya punya n besar, itu sama dengan hubungannya satu kan ini banyak. N3, N2, N1, N0. Ini bilangan entah berapa. Kemudian saya pengen menjadikan dia bentuk seperti ini. Saya keluarkan, iya, saya keluarkan 10. Itu 10 kali. Nah, ini berarti kan N3, N2, N1. N0-nya tidak ikut. Gini ya. Oke. Perhatikan di sini. Berdasarkan sifat keterbagian tadi. Ini 10 habis dibagi 2 ya. Habis dibagi 2. Sehingga supaya N habis dibagi 2, maka NO harus habis dibagi 2. Dengan kata lain, NO atau bilangan terakhir, bilangan digit terakhir harus ke 6. Bisa dipahami? Jadi supaya N habis dibagi 2, maka berdasarkan sifat keterbagian N0 harus habis dibagi 2. Dengan kata lain dia harus ke 6. Oke. Terbukti. Jadi pahami? Oke. Untuk contoh yang lain nanti kita bahas lagi di forum diskusi ya. Oke. Silakan disiapkan saja. Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Tentukan apakah 4, 5, 4, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 8 habis dibagi 2, 3, dan 11. Oke. Yang pertama, apakah habis dibagi 2? Perhatikan digit terakhirnya berapa? 8. Karena digit terakhirnya 8,
Karena digit terakhir atau satuannya ya sama dengan 8, maka 2 membagi 4, 5, 4, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 8. Oke. Yang B, apakah membagi 3? Oke, kita cek. Tadi syarat membagi 3 ciri-cirinya apa? Jumlahnya habis dibagi 3. Berarti ini 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 8. Berapa jumlahnya ini? Ini 9. 9 tambah 4, 13. 13 tambah 3, 16. 16 tambah 8, 24. 24 tambah 7, 31. 31 tambah 6, 37. 37 tambah 5, 42. 42 tambah 4, 46. 46 tambah 8, 46 tambah 8, 54. Apakah 54 itu habis dibagi 3? Iya. 54 itu habis dibagi 3. 54 habis dibagi 3. Sehingga 3 itu membagi 54. Sehingga 3 itu membagi 4, 5, 4, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 8. Oke, sekarang ke 11 yang C. Apakah bagi 11? Kita cek ini. Yang yang atas ya. Atas, oke. Yang bawah tuh 2 ke 4. Oke. Yang atas berarti 4 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4. Dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan yang tadi bawah. 5 ditambah 3 ditambah 7 tambah 5 tambah 8. Berapa ini? Nah, 8 tambah 8, 16. 16 tambah 6, 22. 20 tambah ini, 26. Dikurangi dengan ini 10. 10 tambah ini, 15. 15 tambah ini, 20. 28. Minus 2. Minus 2 itu 11 tidak membagi minus 2. Sehingga 11 tidak membagi 4, 5, 4, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 8. Oke, ini contoh yang pertama. Ini ada soal yang kedua. Nanti kita bahas di forum diskusi. Oke, dilihat. Ini juga ada contoh ketiga. Contoh bukti-bukti tadi sama contoh 2 dan contoh 3 nanti kita bahas di forum diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.